Bab 1626. Keluarga Ding mencari kematian. Tuan kotamu melihat samurai bayangan dengan wajah kompleks, lalu tiba-tiba berkata, "Kamu sudah banyak membantuku, tidak ada utang yang harus kamu bayar. Kapanpun kamu mau, kamu bisa pergi." Kali ini, perseteruan antara kediamanmu dan kediaman kota Huaicheng, kamu bisa menjadi penonton. Bahkan jika kediamanmu kalah, aku tidak akan menganggapmu bersalah. Namun, samurai bayangan dengan serius berkata, "Jika bukan karena menyelamatkanku pada saat itu, kakimu tidak akan rusak. Karena kamu dengan penuh perjuangan menyelamatkanku dengan merusakkan kaki, nyawaku menjadi milikmu. Saat ini, kediamanmu menghadapi ancaman besar, bahkan mungkin berada dalam bahaya hidup dan mati. Bagaimana mungkin aku bisa pergi? Dengan kondisimu saat ini, kamu hanya bisa bersaing setara dengan ahli puncak alam transenden tingkat 9. Dengan bantuan pedang spiritualku, aku juga hanya bisa berhadapan secara pas-pasan dengan ahli puncak alam transenden tingkat 9. Yang dapat dipastikan, Raja Obat adalah ahli puncak alam transenden tingkat 9, dan pemimpin kota Huaicheng lebih kuat lagi, kemungkinan sudah hampir masuk ke tingkat itu. Sekarang, satu-satunya cara adalah aku menerobos puncak alam transenden tingkat 9, dan dengan bantuan pedang spiritual, mungkin ada harapan untuk mengalahkan pemimpin kota Huaicheng." Setelah mendengar kata-katanya, tuan kotamu menunjukkan ekspresi berterima kasih di matanya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan tegas, "Baiklah, jika kamu sudah membuat pilihan, maka aku tidak akan lagi bersikap berlebihan. Ayo mulai." "Baiklah." Samurai bayangan langsung duduk bersila, dan pedang spiritualnya disematkan di tanah di sampingnya. Tiba-tiba, aura bela diri yang kuat menyelimuti tubuh samurai bayangan. Tuan kotamu sendiri berdiri di sekitar samurai bayangan, di tingkat kekuatan mereka sekarang, setiap kali mereka melakukan terobosan, sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan saja dapat menyebabkan kegagalan terobosan dan mengakibatkan kehancuran seluruh ilmu bela dirinya. Bahkan jika bela dirinya tidak hancur, yang paling ringan, mereka akan menderita luka serius, dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Jadi, ketika seseorang mencapai tingkat alam transenden tingkat 9, setiap kali melakukan terobosan, mereka harus mencari tempat yang sangat aman, bahkan memerlukan beberapa penjaga, sampai mereka berhasil melakukan terobosan. Ini juga sebabnya banyak orang akan membalas dendam ketika musuh mereka melakukan terobosan. Di kediaman tuan kotamu, dengan tuan kotamu di sini, dapat dikatakan samurai bayangan sangat terlindungi, kecuali jika dia tidak berhasil menerobos. Waktu terus berlalu, aura bela diri di tubuh samurai bayangan semakin kuat, dan hampir mencapai tingkat puncak alam transenden tingkat 9. Di atas tempat tinggalmu ada tekanan yang mengerikan, seolah-olah akan mengoyak langit ini. Di langit, awan hitam menggumpal, kadang-kadang ada petir melintas di cakrawala. Terobosan yang begitu kuat. Di tempat tinggal mereka, Rai berdiri di pintu, menatap langit dengan kagum dan berkata, "Terobosan pada tingkat ini, seharusnya dilakukan oleh ahli puncak alam transenden tingkat 9. Anggota puncak alam transenden tingkat 9. Lani Huai terkejut, apakah itu mungkin samurai bayangan? Rai mengangguk, berkata dengan suara serius, "Aku selalu merasa bahwa samurai bayangan sangat hebat. Aura yang dia pancarkan sangat kuat, kelihatannya dia memang memiliki kekuatan pada tingkat akhir alam transenden tingkat 9. Kali ini, dia akan mencapai tingkat puncak alam transenden tingkat 9. Lani Huai berkata, "Pasti begitu. Tidak heran tuan kota tidak membiarkan Viola membantu bayangan pedang meningkatkan kekuatan dengan akupuntur. Ternyata dia sudah bersiap-siap agar samurai bayangan menerobos." Jerry yang menunjukkan kekhawatiran di wajahnya, dengan begini, kekuatan samurai bayangan akan sepenuhnya terungkap, dan pemimpin kota Huaicheng pasti akan datang sendiri. Pada saat itu, tingkat bahaya akan semakin tinggi. Lani Huai mengangguk, "Betul. Jika samurai bayangan berhasil mencapai ke tingkat puncak alam transenden tingkat 9, dia masih memiliki pedang spiritual. Pada saat itu, bahkan pemimpin kota Huaicheng mungkin tidak akan menjadi lawan bagi samurai bayangan. Terlebih lagi,
Raja Obat tidak akan menjadi lawannya. Pemimpin kota Huaicheng pasti tidak akan membiarkan Raja Obat pergi ke kediamanmu untuk mati sia-sia, pasti dia akan datang sendiri. Pada saat itu, pertarungan antara keempat ahli puncak alam transenden tingkat 9 akan dimulai. Jerry yang berkata dengan wajah serius, "Sekarang, kediamanmu masih akan menghadapi bahaya lain, yaitu kekuatan kota San." Sebelumnya, Zerik Huai sudah pergi ke keluarga Ding. Jika ahli puncak alam transenden tingkat 9 dari kekuatan kota San membuat onar selama pertempuran antara keempat ahli puncak alam transenden tingkat 9, kediamanmu akan berada dalam bahaya. Jerry yang tahu bahwa di kota San, masih ada beberapa ahli alam transenden tingkat 9, seperti kepala keluarga Ding, Max Ding, yang pada dasarnya sudah pada tahap pertengahan alam transenden tingkat 9. Kematian Clark Ding sangat mungkin merupakan pekerjaan samurai bayangan. Jika pemimpin kota Huaicheng dan Raja Obat berperang melawan tuan kotamu dan samurai bayangan, dan jika keluarga Ding ikut campur, kediamanmu akan berada dalam bahaya. Rai berkata dengan wajah serius, "Tampaknya kita juga harus bersiap-siap untuk berperang kapan saja." Lani Huai mengangguk dan menatap Jerry yang berkata, "Pemimpin kota Huaicheng selalu ingin membunuhmu. Jika terjadi perang dengan kotamu, pasti akan ada ahli puncak lain yang akan menyerangmu. Mungkin beberapa ahli puncak alam transenden tingkat 9 dari kekuatan kota Huaicheng juga akan datang bersama pemimpin kota Huaicheng." Jerry yang mengertakkan gigi dan berkata, "Pemimpin kota Huaicheng, benar-benar orang terkutuk. Selama aku bisa pergi dengan selamat, suatu hari aku pasti akan pergi ke kediaman kota Huaicheng dan mengambil nyawanya sendiri." Rai tiba-tiba berkata, "Yang membuatku khawatir sekarang adalah, apakah samurai bayangan dapat berhasil menyelesaikan terobosannya ke puncak alam transenden tingkat 9. Jika dia tidak berhasil, dengan tuan kotamu saja, kediamanmu sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Jika kediamanmu kalah, kita juga tidak akan bisa lepas." Tiba-tiba, beberapa aura kuat muncul di kediamanmu. Wajah Rai langsung berubah besar. Apakah anggota puncak dari kediaman kota Huaicheng sudah datang? Jerry yang tentu juga merasakannya, dan wajahnya menjadi sangat buruh. Dia berkata, "Seharusnya tidak, pemimpin kota Huaicheng dan Raja Obat adalah ahli puncak alam transenden tingkat 9. Tetapi di antara mereka, aku hanya merasakan satu orang yang mungkin merupakan alam transenden tingkat 9, yang lainnya mungkin berada di bawah tingkat itu." Saat itu, di depan gerbang kediamanmu, 4 laki-laki berpostur besar sedang membawa peti mati. Seorang lelaki tua yang memancarkan aura kuat berdiri di depan, berteriak dengan keras, "Tolong tuan kotamu berikan keadilan untuk saudara kami, Clark Ding." Pernyataan ini seperti guntur, bergerak menuju bagian di dalam. Tuan kotamu, yang sedang berjaga di samping samurai bayangan yang sedang menerobos, menunjukkan niat pembunuhan yang kuat di mata merah darahnya. Dia berbicara dengan mata berkedip, "Mereka benar-benar mencari kematian. Jika mereka ingin mati, aku akan membantu mereka." Setelah mengatakan itu, tuan kotamu melihat ke arah shadow samurai yang sedang duduk bersila, lalu keluar. Segera setelah dia keluar, Huanmu mendekat, tuan kota. Dia dengan dingin berkata, "Biarkan tim penjaga bayangan bersama-sama menjaga pintu depan. Tidak ada yang diizinkan masuk." Huanmu segera menjawab, "Ya, tuan kota." Dalam sekejap, seorang pelayan membawa kursi dan menaruhnya di depan gerbang. Tuan kotamu langsung duduk di kursi, dan tidak terlihat apakah kakinya sudah benar-benar sembuh atau tidak. Bersambung. Bab 1627. Rahasia penting. Di depan gerbang keluargamu, Max Ding bersama sekelompok ahli dari keluarga Ding menghadapi ahli keluargamu. Di pihak keluargamu, seorang ahli pada tingkat awal alam transenden tingkat 9 mendelik pada Max Ding, mengatakan dengan suara dingin, "Max Ding, kau sungguh berani, membawa begitu banyak ahli ke keluargamu. Apakah kau berniat berperang dengan keluargamu?" Max Ding dengan suara dingin menjawab, "Franz Mu, para ahli keluargamu membunuh saudara laki-lakiku, Clark Ding. Aku datang mencari keadilan dari tuan kotamu. Ada masalah?"
Franz Mu dengan suara dingin berkata, "Kau bilang Clark Ding dibunuh oleh ahli keluargamu, benarkah begitu?" "Hari ini Tuan Kota kami tidak menerima tamu. Jika kau memiliki masalah, bicarakan nanti. Sekarang, segera pergi." Max Ding berkata dengan marah, "Lalu bagaimana kalau aku tidak pergi?" Franz Mu mengerutkan kening, berkata dengan marah, "Apakah kau benar-benar berani berperang melawan keluargamu?" "Aku benar-benar akan berperang dengan keluargamu." Max Ding berteriak, menuju langsung ke arah Franz Mu. Saat Max Ding menuju Franz Mu, anggota keluarga Ding lainnya juga bergerak, menyerang anggota keluarga Mu. Franz Mu tiba-tiba memucat, terkejut dan berkata dengan marah, "Max Ding, apakah kau gila? Berani berperang dengan keluargamu, siapa yang memberimu keberaniannya?" Saat berbicara, Max Ding sudah meluncur mendekat, mengangkat tangan dan langsung menyerang dengan pukulan ke arah Franz Mu. Franz Mu memiliki kekuatan di awal alam transenden tingkat 9 sementara Max Ding berada di pertengahan alam transenden tingkat 9, keduanya benar-benar bukan pada tingkatan kekuatan yang sama. Serangan Max Ding ini membuat Franz Mu sama sekali tidak berani menghadapinya, dia hanya bisa mundur. Retakan. Namun, karena Franz Mu baru saja mencapai awal alam transenden tingkat 9, sementara Max Ding adalah pemimpin keluarga dan berada di pertengahan alam transenden tingkat 9, Franz Mu sama sekali tidak dapat menghindar. Dia langsung terkena pukulan Max Ding. Franz Mu langsung memuntahkan darah, tubuhnya mundur beberapa langkah. "Membunuh!" Max Ding berteriak keras, membawa para ahli dari keluarga Ding, seolah-olah memasuki wilayah yang tak berpenghuni, menuju ke dalam kediaman keluarga Mu. Dalam waktu 5 menit, Max Ding dan ahli keluarga Ding tiba di tempat tinggal Tuan Kota Mu. Saat itu, Tuan Kota Mu sedang duduk di depan pintu. Dan di balik ruangan di belakangnya, ada aura seni bela diri yang mengerikan merembes keluar dari dalam. Di belakangnya, ada puluhan anggota yang menakutkan. Tuan Kota Mu melihat Max Ding, dengan suara dingin berkata, "Max Ding, kau sungguh berani, datang ke kediamanmu dan membuat keributan. Apakah kau tahu konsekuensinya?" Meskipun Max Ding adalah ahli tingkat menengah alam transenden level 9, di depan Tuan Kota Mu, dia tidak berani terlalu sombong, tetapi berkata dengan marah, "Tuan Kota, saudaraku, Clark Ding, dibunuh oleh samurai bayangan. Tuan Kota Mu pasti akan bertanggung jawab, kan?" Tuan Kota Mu berkata dengan suara dingin, "Apa yang kau inginkan sebagai pertanggungjawaban?" Max Ding mengertakkan gigi dan berkata, "Hidup untuk hidup. Selama Tuan Kota Mu menyerahkan Shadow Samurai, aku akan segera pergi bersama anak buahku." "Huff." Tuan Kota Mu berkata dengan suara dingin, "Kau sangat berani bersuara besar. Bahkan jika aku benar-benar menyerahkan samurai bayangan, apakah keluarga Dingmu mampu menghadapinya?" Ketika mendengar itu, ekspresi wajah Max Ding seketika membeku. Memang benar, bahkan jika samurai bayangan diserahkan, keluarga Ding sama sekali tidak dapat menghadapinya. Jika mereka benar-benar bisa menghadapinya, samurai bayangan tidak akan membunuh Clark Ding di depan matanya. Tuan Kota Mu melanjutkan, "Terakhir kali, kau membawa orang-orang keluarga Ding untuk mencariku karena Jerry Yang. Aku sudah memberi kesempatan pada keluarga Ding. Tidak disangka, hari ini, kau membawa orang-orang keluarga Ding ke keluargamu lagi. Apakah kau benar-benar menganggapku sebagai sampah?" Setelah pidato itu, aura bela diri yang kuat keluar dari dirinya, segera menyelimuti anggota keluarga Ding. Dalam sekejap, para ahli dari keluarga Ding merasa seolah-olah mereka tertindih oleh gunung, wajah mereka satu persatu memperlihatkan ekspresi ngeri. Max Ding langsung melepaskan aura bela diri pada tingkat pertengahan alam transenden tingkat 9 untuk menahan tekanan dari Tuan Kota Mu. Namun, dia bahkan belum mencapai tahap akhir alam transenden tingkat 9, bagaimana mungkin dia bisa melawan tekanan dari Tuan Kota Mu yang berada pada puncak alam transenden tingkat 9. Sampai saat ini, Max Ding baru menyadari seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan Tuan Kota Mu. "Jika kau ingin mati, maka hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu."
Kata-kata tuan kotamu belum selesai, aura yang lebih mengerikan meledak dari tubuhnya. Sial, sial, sial. Batuan-batuan di sekitarnya retak terus-menerus, dan sekelompok batu bata seperti peluru langsung mengelilingi seluruh tubuhnya. Ekspresi Max Ding sangat takut, dia tidak dapat lagi melawan tekanan dari tuan kotamu. Dengan suara, klak, dia berlutut di tanah dengan berat, dan di tempat kedua lututnya berada, dua lubang langsung terbentuk. Membunuh. Tuan kotamu berteriak. Seiring dengan teriakan marahnya, batu-batu yang mengelilingi tubuhnya seperti peluru yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi, menuju para ahli keluarga Ding. Tempat. Hanya terlihat banyak batu terus-menerus menghantam tubuh para ahli keluarga Ding. Dalam sekejap, lebih dari 10 ahli keluarga Ding, tertembak oleh batu-batu itu, langsung tewas. Seketika, di antara para ahli yang datang dari keluarga Ding, hanya tersisa Max Ding seorang. Max Ding gemetar tanpa henti, wajahnya penuh dengan kengerian saat dia melihat satu persatu ahli keluarga Ding jatuh, ekspresinya penuh dengan keputusasaan. Tuan kota, maafkan aku telah bersalah. Aku benar-benar tahu aku telah bersalah, tolong berikan aku jalan, aku benar-benar tahu aku telah bersalah. Dengan ekspresi penuh ketakutan, Max Ding terus membenturkan kepalanya ke tanah. Dalam sekejap, dahi dan wajahnya berlumuran darah, namun dia tidak berani berhenti, terus membanting kepalanya ke tanah. Dengan kilatan tajam di matanya, tuan kotamu berkata dengan suara dingin, aku tahu jika tidak pasti, kamu tidak akan berani ke sini. Katakanlah, kenapa kau datang ke kediamanmu untuk menciptakan masalah? Max Ding tidak berani menyembunyikannya, segera berkata, Tuan kota Huaicheng memberitahu bahwa dia telah membawa para ahli dari kota Huaicheng untuk menuju ke keluargamu. Dia memintaku memilih, selama aku membawa ahli ke keluargamu, setelah dia menjatuhkan keluargamu, dia akan membuatku pemimpin kota San. Tuan kota, aku tergoda dan mendengarkan kata-katanya. Dan karena kematian Clark Ding, yang dibunuh oleh samurai bayangan, aku menjadi linglung dan membawa para ahli dari keluarga Ding ke keluargamu. Tuan kota, aku tahu aku telah bersalah, aku benar-benar tahu aku telah bersalah. Mohon, berikan aku jalan keluar, aku tidak akan berani mengulangnya lagi ke depannya. Tuan kotamu tidak berkata apa-apa, mata tajamnya berkilat, memandang Max Ding, dan berbicara dengan suara dingin, tampaknya, kau masih mengira aku bodoh. Kalau begitu, sekarang aku akan mengantarmu pergi. Max Ding penuh dengan kengerian, dia sudah merasakan aura pembunuh yang nyata darinya. Wajahnya terlihat sangat putus asa. Aku akan mengatakannya, Tuan kota, jangan marah. Aku akan mengatakan sekarang. Max Ding berkata dengan jelas, karena Tuan kota Huaicheng sudah menjanjikan padaku, setelah memusnahkan keluargamu, dia akan menyerahkan Jerry yang kepadaku. Saat sampai di sini, Max Ding berhenti sebentar, kemudian dengan pelan berkata, Tuan kotamu, aku tahu sebuah rahasia tentang Jerry Yang. Aku jamin rahasia ini sangat esensial. Jika aku memberitahu Anda, bisakah Anda membiarkanku hidup?